Hari ini RUU Minuman Beralkohol untuk siapa? Masih bersama dengan anggota Balik fraksi PKS DPR RI Bukhari Yusuf dan juga Wakil Ketua YLKI Sudaryatmo. Saya ke Pak Sudaryatmo, kemudian sebelum saya ke Pak Bukhari lagi. Pak Sudaryatmo, kita lihat seperti apa ya, payung hukum lah seperti itu kita katakan yang akan mengatur dalam RUU Minol ini. Apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan hal itu? Ya memang tadi ya pengaturan minol itu harapannya bisa memperjelas status hukum daripada produk minuman beralkohol. Satu, yang kedua tadi ya itu juga respon terhadap dampak dari keberadaan minuman beralkohol tadi. Tapi dalam konteks payung hukum itu memang mestinya regulasi itu kan bersifat umum, tapi bersifat umum berlaku bagi siapa saja. Walaupun tadi Pak Bukhari tadi sudah menyampaikan bahwa di dalam RUU ini ada beberapa pengecualian. Ya. Tapi kalau terlalu banyak pengecualian ini sebenarnya juga larangan menjadi kehilangan makna satu. Kemudian yang kedua, terlalu banyaknya pengecualian ini juga menimbulkan persoalan kaitannya dengan law enforcement di lapangan nanti, Terus kalau dalam konteks jadi ini kan dari judulnya kan spiritnya larangan. Ya. Kalau belajar dari pengaturan selama ini kaitannya dengan Kementerian Perdagangan yang mengatur keberadaan minuman beralkohol di retail modern atau bahkan melarang. Ini justru pelajaran yang menarik adalah tadi ketika di satu sisi dilarang di retail modern, tapi justru Pemda itu gagal mengawasi di pedagang eceran kan kira-kira gitu. Justru selama ini keberadaan retail modern ini sangat efektif dalam membatasi peredaran, dari usia pembeli, kemudian konter khusus, kemudian dia harus berhubungan dengan petugas, barang itu tidak diserahkan di display terbuka. Jadi memang itu tadi jadi kalau larangan ini kan ini nanti kan itu menjadi produk ilegal, jadi tidak boleh diproduksi, tidak ada manufakturingnya, tidak boleh diperdagangkan dan tidak boleh dikonsumsi. Ya, ini yang sudah barang tentu akan dibutuhkan effort yang luar biasa. Kalau kita belajar dari pengalaman peredaran minuman beralkohol selama ini yang diatur oleh Kementerian Perdagangan di retail modern. Mungkin itu, Saudara. Ya, Pak Daryatmo, artinya kalau kita berbicara soal pemilihan diksi seperti itu, apakah mungkin dari YLKI sendiri istilahnya selaras seperti itu apabila namanya ini akan seperti larangan seperti itu, tapi mungkin ada diksi lain yang harus diperhatikan atau mungkin digunakan selain pelarangan? Ya tadi kalau jadi karena ini berlaku umum dan juga mengakomodir kepentingan minoritas macam-macam, itu diksi pengaturan menurut YLKI lebih pas daripada peralangan. Di dalam pengaturan tadi ini pembatasan peredaran ini, gradasi pembatasan peredaran ini yang kita bisa atur tingkat dari bahwa produk ini bebas terbatas, itu terbatasnya seperti apa. Ini yang kita bisa atur lebih rigid dan secara praktis itu bisa diimplementasikan di lapangan, baik di retail modern atau di pedagang eceran yang selama ini juga menjadi sumber peredaran minuman beralkohol. Oke, saya kembali ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, kita berbicara tadi soal tadi masukan dari YLKI adalah diksi mungkin
tidak menggunakan pelarangan seperti itu ya. Ini yang kita takutkan adalah takutnya nanti masyarakat pada saat mendengarkan RUU ini malah berpikiran kok kita segala sesuatu dilarang seperti itu. Nah, ini akan seperti apa nanti dari DPR kemudian menanggapi hal ini? Apakah mungkin dari pemilihan diksi ini saja akan menggambarkan apa yang akan dijabarkan dalam undang-undang itu, atau mungkin nantinya akan ditelaah lebih lanjut seperti itu untuk pemilihan diksi ini? Pak Bukhori? Pak Bukhori, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak. Sorry, termute. Ya. Ya, halo, sudah? Ya, silakan Pak Bukhori. Baik. Tentu ini karena RUU ini kan masih sangat awal ya, masih dalam tahap perancangan. Ya. Nah, karena dia tahap perancangan, dia tentunya masih sangat memungkinkan dan ruangnya masih sangat luas untuk didiskusikan agar mendapatkan formulasi yang lebih tepat dan moderat gitu, tidak dianggap sesuatu yang terlalu ekstrim. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, secara pribadi atau secara naluri manusia, naluri ini ya, bicara naluri manusia, minuman beralkohol itu pada dasarnya memang bukan merupakan minuman biasa, bukan minuman yang dikonsumsi oleh manusia yang sehat gitu. Itu naluri tanpa bicara agama, tanpa bicara adat, tanpa bicara hukum lah. Itu naluri. Nah, karena itu memang pada dasarnya barang ini barang yang dilarang oleh diri kita sendiri, melarang gitu. Pertanyaannya, kenapa begitu sangat khawatir sesuatu yang memang naluri manusia itu sudah melarangnya, kok kemudian dilarang kita khawatir gitu. Justru saya curiga itu. Jadi kita sah-sah sajalah menggunakan itu. Yang kedua, tadi sebagaimana saya katakan, kalau tadi Pak Daryo mengatakan bahwa Pemda saja gagal gitu ya selama ini mengendalikan. Nah, kalau itu kemudian Pemda saja gagal, dan itu bukan hanya satu-satunya contoh, artinya tingginya korban anak-anak remaja kita dan anak-anak generasi kita atas korban terhadap minuman beralkohol, baik itu korban dalam konteks sosial, korban kematian, dan seterusnya yang begitu besar, ini menunjukkan betapa aturan-aturan selama ini yang sudah mengendalikan itu gagal. Karena itu kita perlu ada satu alternatif lain gitu loh. Jadi mari kita uji nanti, apakah kita simulasikan sebelum ini. Karena saya secara pribadi juga tidak a priori terhadap misalnya adanya satu minuman beralkohol yang memang diatur secara ketat gitu. Tetapi kemudian ketika bahwa pada dasarnya fitrah manusia, naluri manusia saja menolak, tapi kita kemudian dibuat satu diksi larangan itu kita khawatir, maka yang dipertanyakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan diri kita atau kemudian ada kepentingan lain. Nah, kepentingan lain apa? Tentu kepentingan lain adalah kepentingan bisnis gitu. Nah, ketika kepentingan bisnis, apakah kepentingan bisnis ini harus didahulukan atas kepentingan keselamatan manusia? Kan bisnis untuk kehidupan manusia. Nah, kalau untuk mengancam manusia kan berbahaya gitu. Jadi ini saya kira perlu juga didiskusikan lebih dalam. Nah, ketika misalnya memang maslahat terbesarnya, itu memang tidak bisa dilarang, apa boleh buat. Tetapi kemudian yang faktanya kan seluruh regulasi ada 7-8 bahkan kalau termasuk peraturan daerah, provinsi dan kabupaten itu adalah puluhan. Itu semuanya nuansanya adalah mengendalikan dan mengatur. Dan faktanya itu adalah tidak mampu menyelesaikan persoalan moral, tidak mampu menyelesaikan persoalan masa depan anak bangsa yang itu lebih penting ketimbang persoalan masalah uang, ketimbang persoalan masalah perdagangan. Nah, bagaimana kemudian masalah perdagangan? Saya kira akan bisa. Dan bahkan di beberapa di kunjungan-kunjungan ketika mereka membuat naskah akademik ini, kunjungan di berbagai macam daerah, banyak hotel yang kemudian tidak keberatan ketika tidak ada minuman keras karena kecil ternyata itu hasilnya gitu. Nah, oleh karena itu ini mesti harus juga tidak usah terlalu kemudian dikhawatirkan dalam konteks diksi. Tetapi poin kita kan sebenarnya bagaimana masalah minuman beralkohol itu
genetiknya atau DNA-nya mesti diperjelas dulu. Apa DNA? DNA-nya ini barang yang ditolak oleh fitrah manusia, barang yang kemudian ditolak oleh undang-undang, barang yang kemudian ditolak oleh agama, barang yang ditolak oleh umumnya tradisi kehidupan sosial. Nah, kalau itu kemudian nilai yang sebagian jelas itu kemudian kita kaburkan menjadi tidak ditolak, lah itu justru akan mengkhawatirkan mentalitas dan karakter anak bangsa kita ke depan. Saya kira itu lebih penting itu, Mbak. Ya, artinya nanti siapa yang akan diajak untuk berdiskusi atau diadakan rapat dengar pendapat seperti itu? Siapa saja pihak-pihak yang akan diprioritaskan, Pak Bukhori? Oh, tentu semua pihak, Mbak, semua pihak. Apalagi DPR ini kan rancangan undang-undang usulan DPR. Usulan DPR ini memiliki instrumen untuk mendengarkan terhadap masyarakat, baik secara langsung melalui rapat di DPR maupun melalui fraksi-fraksi, bahkan melalui perorangan. Jadi dengan demikian sebenarnya partisipasi publik itu kita buka sejak dari awal. Jangan sampai terjadi kecelakaan lagi, ada suatu rancangan undang-undang yang sampai kemudian selesai menjadi undang-undang masih dipersoalkan. Itu karena dipersoalkan dianggap tidak mengakomodasi dan tidak mendengarkan suara publik begitu. Nah, ini kita jangan sampai terjadi, karena itu sebenarnya ini rancangan ini masih sangat awal, masih sangat terbuka untuk didiskusikan. Tetapi ketika kami para pengusul sebenarnya kenapa menggunakan diksi larangan? Ya tadi itu, pertama memang semua regulasi yang berjalan bertahun-tahun ini memang pengaturan dan ternyatanya gagal. Yang kedua, secara fitrah kemanusiaan, secara pribadi kemanusiaan itu kemudian sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ini bukan merupakan minuman biasa. Nah, kalau minuman suatu yang luar biasa lalu kemudian diatur, lalu pengecualinya yang boleh, kebalik itu menurut saya. Makanya ada misalnya pendekatan, kalau dalam sekali lagi saya mengutip dalam kaidah hukum Islam itu ada am, ada khos. Ada sesuatu yang sifatnya general. Semua orang, misalnya air itu kebutuhan semua manusia, karena itu mestinya air itu tidak boleh membeli. Air itu harus kalaulah membeli harus semurah-murah mungkin, tapi yang terjadi apa? Sangat mahal. Tetapi kemudian minum beralkohol itu pada dasarnya bukan minuman hari-hari kita, bukan minuman semua orang, bukan minuman mayoritas orang. Nah, karena itu perlu kemudian didudukkan secara lebih proporsional. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Sudaryatmo. Tadi dikatakan oleh Pak Bukhori bahwa semua pihak akan diajak untuk berdiskusi atau didengarkan pendapat-pendapatnya, masukan-masukannya. Ini pihak mana yang harus benar-benar diprioritaskan oleh anggota DPR, Pak Sudaryatmo, untuk mendengarkan masukan-masukan terkait dengan RUU Minol ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kita mendorong dalam proses pembahasan di DPR itu konsultasi publik, hearing, rapat dengan umum itu dilakukan secara maksimal sehingga ketika diketok itu ada kompromi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi yang pertama tadi sudah disinggung sebenarnya. Jadi dari sisi budaya itu ada beberapa daerah yang punya tradisi tadi ini juga didengar. Kemudian yang kedua dari sisi turisme tadi. Terus yang ketiga ini kan kalau kita bicara minuman beralkohol itu kan juga ada industri ya. Ada industri ya, ini kan juga harus dipikirkan pasca undang-undang ini nanti disahkan itu implikasinya seperti apa. Jadi dampak ekonomi dari disahkan undang-undang sehingga apapun keputusannya itu semua kepentingan diajak bicara dan termasuk tadi upaya mitigasi kalau memang norma dalam undang-undang ini juga perlu langkah-langkah mitigasi. Baik, Pak Sudaryatmo dan juga Pak Bukhori, artinya kita harapkan nantinya RUU Minol ini benar-benar menganut asas manfaat tadi, kemudian memiliki kepastian dan juga keadilan dan tidak memunculkan polemik begitu di masyarakat. Pak Bukhori dan juga Pak Sudaryatmo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas kembali dan selamat beraktivitas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Pak Sudaryatmo. Ya, selamat pagi.